Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai momen gaya. Ya. Momen gaya. Ya, dilambangkan dengan ini. Momen gaya itu disebut juga dengan penyebab perubahan gerak rotasi. Ya, misalnya ada sebuah engsel yang dilengketkan pada sebuah benda panjang seperti ini, kemudian diberi gaya. Nah, apabila gaya kita beri ditanda dengan F, apabila kita berikan gaya F ya ke atas atau ke bawah, maka dia mempunyai kecenderungan untuk berotasi. Nah, ini disebut dengan momen gaya. Nah, apabila gaya yang terjadi itu tegak lurus dengan panjang benda L, maka momen gayanya menjadi ini ya, F kali L. Syaratnya ialah F tegak lurus dengan L. Nah, di mana ini momen gaya satuannya Newton meter, F gaya satuannya Newton, dan L lengan gaya, ini satuannya meter. Itu untuk gaya yang kalau dia bekerja tegak lurus ya dengan lengannya. Bagaimana kalau misalnya gayanya bekerja tidak tegak lurus gitu? Ya, dia diberi gaya seperti ini. F membentuk sudut theta. Ini kita luruskan garis kerja gayanya. Maka untuk mencari momennya, ya, kita tarik garis dari ini ya, dari engselnya agar dia tegak lurus ini. Setelah didapat garis tegak lurus, maka inilah sekarang yang menjadi lengannya. Ya, oke. Bagaimana mencarinya? Lihat, dulu di kelas 1 atau kelas 3 SMP pernah kita belajar mengenai Pythagoras kan? Aturan sinus. Ini sudut ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, dan bidang miringnya R. Di depan sudut itu Y yang mengapit sudut X, bidang miringnya R. Maka sinus theta itu ialah Y per R. Nah, untuk mencari Y, R kali sin. Nah, itu dia. Sementara kosinus ialah X per R. Ya, maka untuk mencari X sama dengan R kali cos. Nah, dalam hal ini sudutnya. Ya, ini panjang L. Nah, tegak lurus. Ini bidang miringnya. Maka ini ialah menjadi L sin. Ya, ini kan ini tegak lurus tadi kan. Ini Y, ini X. Nah, ini tegak lurus, ini X, ini Y.
ini bidang miringnya. Maka L-nya menjadi ini ya, panjangnya itu menjadi L sin, sehingga momen gaya F kali L sin. Ya, ini dia. Nah, momen gaya juga mempunyai arah ya. Arah momen gaya. Nah, kalau dia searah jarum jam, itu dia positif. Kalau dia berlawanan dengan jarum jam, itu dia negatif ya. Baik, anak sekalian, itu teori mengenai momen, dan kita akan coba menjawab satu soal ya. Contoh. Misalnya ada sebuah benda seperti yang tadi ya, L sama dengan 2 meter, lalu diberi gaya membentuk sudut 30 derajat F-nya 10 Newton. Kita buat garis lurus ya, yang membuat dia tegak lurus. Maka momennya, momen gaya F L sin 30 ya, F-nya 10, L-nya 2, sin 30 setengah, berarti dia 10 Newton ya, habis ya, meter. Ini momen. Baik, itu contoh untuk momen gaya. Nah, sekarang contoh kedua. Bagaimana kalau misalnya ada ada kayu atau benda panjang dikasih banyak gaya. Ya, ini F1, ini F2, F3, dan ini F4. Ini A, B, C, D. Ya, kita anggap bila panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 1 meter. Ini F1-nya sama dengan 10 Newton, F2 15 Newton, ini 20 Newton, F4-nya 5 Newton. Nah, kita ditanya dengan berapa momen gaya totalnya. Ya, berapa momen gaya total jika dihitung pada
pada sumbu A. Ini pada sumbu A di sini ya, hitung dia. Nah, kita lihatlah, kita hitung ya. Momen 1 berarti F1 kali L1. Kalau di sini pusatnya, berarti lengan untuk F1 ini terhadap titik ini terhadap titik berimpit kan, berarti kan L-nya 0. Maka berarti F1 10 kali 0 sama dengan 0. Oke, momen 2 F2 kali L2 ini ya, jaraknya 1 meter, 1 1 1, berarti ini 15 kali 1 sama dengan 15 Newton meter. Nah ini kalau kita tarik ke bawah, dia kecenderungannya searah dengan jarum jam positif. Oke, momen 3 F3 kali L3 ini, berarti F-nya 20 kali jaraknya 2 meter sama dengan 40 Newton meter. Dan ini kalau kita tarik dia ke atas ya, tarik, maka karena ini sumbunya, dia membuat rotasi ya, putar melawan jarum jam, berarti dia negatif. Momen 4 F4 L4 ya, jaraknya 3 meter, berarti 5 kali 3 sama dengan 15 Newton meter. Kalau ini kita tarik ke bawah ya, dia akan berotasi searah jarum jam, berarti dia positif. Maka ya, momen gaya total ya, bisa juga dibuat dengan sigma. Sigma itu jumlah dari gitu ya. Nah ini momen ya, F atau momen 1 ya, tambah momen 2 tambah momen 3 tambah momen 4, berarti sama dengan momen 1-nya 0 ya, momen 2-nya 15, momen 3-nya negatif 40, berarti kurang 40. Ini tambah dengan 15, maka sama dengan 15 tambah 15 30 kurang 40, berarti minus 10 Newton meter. Inilah dia momen total dari gaya yang bekerja pada bidang ini, pada benda ini. Baik, itu contoh untuk contoh soal nomor 2.